Episode 45. Kini sudah 1 minggu dari kejadian malam itu. Anissa masih dalam pengawasan psikolog. Kejadian di malam itu membuat Anissa sangat trauma. Dia kerap kali merasa ketakutan saat melihat Raihan ataupun laki-laki lainnya. Itu juga yang membuat Raihan merasa tersiksa setiap kali melihat Anissa yang begitu ketakutan saat bertemu dengannya. Meskipun tidak lagi berteriak histeris, tapi tetap saja membuat Raihan tersiksa dan tidak tega padanya. Seperti saat ini Raihan mencoba kembali untuk mendekati Anissa di kamarnya. Tok tok tok. Anissa, apa kamu di dalam? Saya masuk ya, tanya Raihan. Tidak ada jawaban dari Anissa. Raihan kemudian membuka pintu kamar tersebut dengan pelan. Terlihat Anissa menutup tubuhnya dengan selimut karena ketakutan. Jangan takut ya. Ini saya Raihan. Saya temanmu bukan orang jahat, ujar Raihan. Anissa hanya menggelengkan kepalanya. Masih saja terlintas kejadian malam itu saat melihat pria lain. Kamu boleh memukulku jika kamu pikir saya adalah pria itu. Pukul saya sepuasmu tapi saya mohon setelah itu jangan takut pada saya, ucapnya lembut. Raihan terus mendekat dan duduk di samping Anissa. Secara spontan Anissa memukul Raihan dengan pukulan membabi buta. Raihan tidak marah ataupun melawan. Dia hanya diam menikmati setiap pukulan yang Anissa berikan padanya. Non jangan non. Jangan pukuli tuan. Suara Bisaruni yang datang membawa makanan tepat saat Anissa sedang memukul Raihan. Biarkan saja Bi, ucap Raihan sembari memberikan kode agar Bisaruni tidak mendekat. Biruni yang paham tetap berdiri di tempatnya melihat bagaimana kuatnya Anissa memukul dan menamparkan bosnya. Lama Anissa meluapkan emosinya pada Raihan sampai membuat penampilan Raihan acak-acakan karena pukulan dari Anissa. Untung saja tenaga Anissa kecil sehingga tidak membuat wajah Raihan babak belur dengan tamparannya. Anissa menangis, terisak dan pukulannya semakin melemah. Menangislah. Pukul lagi saya. Keluarkan semua emosimu. Asal setelah itu kamu mau bersamaku. Asal setelahnya kamu tidak lagi takut padaku, ucap Raihan. Anissa terus terisak di dalam pelukan Raihan. Sangat lama sampai tak terasa ia akan itu berganti dengan suara dengkuran halus. Raihan membaringkan tubuh Anissa dengan pelan dan menyelimutinya. Biarkan dia istirahat. Bawaannya nanti saja saat dia bangun, titah Raihan. Baik tuan, ujar Biruni lalu membawa kembali nampan yang berisi makanan ke dapur. Bi, saya mau keluar. Tolong jaga Anissa selama saya tidak ada, ujar Raihan. Tuan nanti malam akan menginap di sini lagi kan? Tanya Biruni. Lia, saya akan kembali sebelum tengah malam, jawabnya. Raihan pergi ke kantor untuk membereskan pekerjaannya yang sempat tertunda. Saat sedang dalam perjalanan, Raihan melihat mobil adiknya terparkir di depan sebuah kafe. Ini jam sekolah. Bisa-bisanya dia ada di sini, gumamnya. Kemudian dia membelokkan mobilnya masuk ke dalam kafe tersebut. Raihan masuk ke dalam kafe tersebut dan mendapati adiknya sedang bersama beberapa temannya dengan masih menggunakan seragam sekolahnya. Raihan langsung menghampiri sang adik yang belum mengetahui kedatangannya. Pulang, tegas Raihan. Kakak kenapa ada di sini? Bukannya lagi di kantor, ucap Cecil kaget. Kenapa? Bukannya saya yang harus bertanya kenapa di jam sekolah seperti ini kalian ada di sini, ucap Raihan. Pulang atau tidak usah sekolah sekalian. Dan kalian apa orang tua kalian membiayai sekolah kalian hanya untuk bolos seperti ini? Ucapnya lagi. Tapi kak, ujar Cecil. Pulang sekarang, ujar Raihan. Cecil tidak bisa lagi melawan ucapan kakaknya. Dia bangkit dan keluar dari kafe tersebut. Masuk ke mobil saya, titah Raihan saat melihat sang adik ingin masuk ke mobilnya sendiri. Ish, punya kakak nyebelin banget sih, gerutu Cecil. Tanpa sepatah kata pun Raihan melakukan mobilnya pulang ke rumah utama. Sesampainya di rumah, Rina yang melihat kedua anaknya pulang jam segini membuatnya bingung. Loh kok kalian bisa barengan? Ray, kalian kenapa pulang jam segini? Ada apa? Tanya Rina pada sang putra. Tanya saja padanya, jawab Raihan yang kemudian berlalu ke dalam rumah begitu saja. Cecil, ini kan masih jam sekolah.
Kok kamu bisa sama kakakmu? Tanyanya pada sang putri. Cecil lagi nongkrong di kafe terus. Kakak tahu. Ujar Cecil sembari duduk di sofa. Kamu bolos. Bisa-bisanya kamu bolos sekolah. Pantas saja kakakmu marah sama kamu. Kamu kan tahu kakak kamu itu paling gak suka sama orang yang gak disiplin apalagi tukang bolos kayak gini. Ujar Rina. Cecil hanya ingin cari hiburan. Mama sama papa selalu sibuk dengan bisnis dan urusan kalian. Sedangkan Kak Ray yang dulu selalu menemani Cecil juga sekarang sudah jauh dari Cecil. Cecil juga butuh teman mah. Buat dengerin cerita Cecil. Buat dengerin curhatan Cecil. Cecil bosan sama kehidupan yang serba sendiri, seperti ini. Harta banyak. Rumah besar tapi tidak ada kehangatan di dalamnya semenjak Kak Ray berubah. Teriak Cecil yang mulai meluapkan emosinya pada sang mama. Cukup Cecil. Mama dan papa bekerja mencari uang hanya agar hidupmu tidak kesulitan. Agar kamu selalu berkecukupan. Kalau mama dan papa gak kerja, siapa yang akan membiayai hidupmu? Pikirkan itu. Sang mama pun tak kalah emosinya mendengar penuturan Cecil. Pertengkaran kalian tidak ada gunanya. Introspeksi diri masing-masing bukan saling menyalahkan seperti ini. Ujar Raihan dengan nada tenang. Dan kamu. Sebagai hukumannya. Semua fasilitas saya ambil. Kamu hanya akan diantar jemput oleh supir. Mobil. ATM. Dan kartu lainnya saya yang pegang. Ujar Raihan pada sang adik. Loh apa-apa kakak ini, mana bisa begitu? Cecil gak bisa kalau gak ada kartu itu. Nanti kalau Cecil mau belanja, mau beli makan, jajan, Cecil pakai apa kalau gak ada uang? Cecil janji gak akan bolos lagi asal kakak gak dingin lagi sama Cecil. Ujar Cecil. Kasih semua barang itu padaku atau saya tambahkan hukumanmu. Tegas Raihan. Dengan kesal Cecil memberikan semua barang-barang itu pada kakaknya lalu pergi begitu saja ke dalam kamar. Ray, apa ini gak kelewatan? Nanti kalau Cecil butuh apa-apa gimana? Tanya sang mama. Biarkan saja. Ucapnya. Kasihan adikmu Ray. Ujar sang mama. Namun Raihan tidak memperdulikannya. Dia naik ke atas dan menuju kamar sang adik. Tok tok tok. Buka pintunya Cecil. Ujar Raihan. Hening. Tidak ada jawaban. Raihan mengetuk lagi pintu itu. Tok tok tok. Buka atau saya dobrak. Ujarnya. Pintu pun terbuka dan terlihat sang adik sedang menangis. Ini uang jajan mulu untuk 1 minggu. Kalau sampai saya dengar atau melihat kamu bolos lagi, saya akan tambahkan hukumanmu. Ucapnya. Cecil mengambil uang itu dan langsung menutup pintu dengan keras. Raihan tetap ditakdirkan memperdulikannya. Dia hanya ingin memberi sedikit pelajaran pada adiknya itu. Setelah memberikan sejumlah uang pada sang adik, Raihan masuk ke dalam mobil dan pergi ke kantor. Sesampainya di kantor, Raihan langsung menuju ruangannya. Saat baru sampai di depan ruangan, Raihan melihat Siska yang sedang duduk di kursi sekretarisnya. Ngapain kamu di sini? Tanya Raihan. Selamat pagi Tuan. Ujar Siska. Ngapain kamu di sini? Siapa yang mengizinkan kamu berada di sini? Tanyanya. Tenang Tuan. Om Andre yang mengizinkanku bekerja sebagai sekretarismu. Jawabnya. Di mana sekretaris saya? Tanya Raihan. Mana saya tahu? Jawabnya. Raihan masuk ke dalam ruangan dengan membanting pintu. Ren. Ke ruangan saya sekarang. Titah Raihan pada sang asisten. Tak lama kemudian Randy datang dengan rasa terkejutnya. Maaf Tuan. Kenapa wanita itu ada di sini? Tanya Randy. Justru saya yang ingin bertanya. Kenapa kamu mengizinkan Papa untuk memasukkan dia ke sini? Di mana sekretaris yang biasa? Tanya Raihan. Saya juga belum tahu Tuan. Tuan besar tidak memberitahu apapun tentang ini. Dan saat saya datang, dia belum ada di sini. Ujarnya. Tuan. Maaf sebelumnya, saya ingin memberitahu sesuatu tentang wanita itu, ucap Randy. Tentang apa? Tanyanya. Sebenarnya wanita itu yang membawa Tuan ke dalam sebuah kamar hotel saat Tuan sedang mabuk. Ucap Randy. Maksudmu? Tanya Raihan. Waktu Tuan berada di bar, seorang barista menghubungi saya dan memberitahu saya bahwa Tuan berada di sana. Saya datang dan memantau Tuan di meja yang lain.
Saya merasa keadaan Tuan masih aman jadi saya tinggal ke kamar mandi. Namun setelah balik dari kamar mandi, Tuan sudah tidak ada. Dan saya menemukan Tuan berada di sebuah kamar hotel bersama wanita itu, jelasnya. Sialan, nekat sekali dia. Berani-beraninya ingin menjebakku, ujar Raihan geram. Apa saya harus membereskannya? Tanya Randy. Biarkan saja dulu. Apa maunya? Di sini. Kamu pantau saja dia, ujar Raihan. Baik Tuan. Apa ada hal lain? Tanyanya lagi. Tidak, kembalilah, ujar Raihan. Randy pun pamit untuk kembali ke ruangannya. Raihan mengambil ponsel dari saku jasnya dan menghubungi sang papa. Ya halo Ray, sapa Andre di seberang telepon. Apa maksud papa masukin wanita itu ke perusahaan Raihan? Tanya Raihan. Siska maksudmu? Biarkan saja dia bekerja di sana Ray. Mama yang minta katanya biar bisa kenal lebih dekat sama kamu, ujarnya. Tapi gak harus di bagian sekretaris juga Pak. Saya gak suka pakai sekretaris wanita, ujar Raihan. Udahlah biarkan saja. Lagian dia pintar kok pasti bisa kamu andalkan, ujar sang papa. Raihan langsung memutuskan sambungan teleponnya dengan kesal. Dia tidak habis pikir bahwa orang tuanya benar-benar ingin menjodohkan dia dengan wanita itu.